Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Tuhan masih memberi kita kekuatan dan kesehatan. Puji Tuhan juga pagi ini kita boleh berbakti kepada Tuhan walaupun melalui online. Anak-anak, kalau kita boleh berbakti pada Tuhan, itu semua bukan karena kita hebat atau baik, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan saja. Nah anak-anak, sebelum kita mulai kebaktian kita pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan dan kasih Tuhan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh berbakti kepada Tuhan pagi ini. Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kami pagi ini. Dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami untuk kami boleh berbakti kepada Tuhan dan kiranya Roh Kudus yang akan menguasai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni untuk segala dosa dan kenakalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya penolong kita. Mari kita pujikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya anak-anak, kita percaya bahwa janji Tuhan pasti Tuhan tepati. Masih ingat anak-anak? Tuhan pernah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan seorang penolong buat kita. Nah, Tuhan memberikan Roh Kudus buat kita. Tuhan juga pernah berjanji di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan menyediakan tempat buat kita. Bagi kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan masuk surga. Ya, nah anak-anak, kita akan memuji Tuhan seindah pelangi, secerah mentari, janji Tuhan teruji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji.
dan hidupku berarti. Shalom. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak semua di rumah sudah siap? Kalau kalian sudah siap, ayo kita mau berdoa dulu ya. Kita ambil sikap doa yang baik. Kita semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh duduk diam dengan tenang, kami boleh mendengar dengan baik. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan ini dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sudah pegang Alkitab semua belum? Ayo kakak-kakak yang sudah bisa membaca, kita ambil Alkitab ya, kita baca, kita renungkan, kita akan mendengarkan cerita juga. Yuk kita buka Alkitab kita mau ambil bacaan ini dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Sudah semua ya? Semuanya sudah siap? Kita mau bersama-sama membaca. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya sekali, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Gaban ke tempat persinggahannya. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka sangat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu, orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembala dan gembala-gembalamu, sebab kita ini berkerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu dari diriku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangan, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan, itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot
menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingnya dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dihitung juga. Bersiaplah, jalanlah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron, lalu dihadirkannyalah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, anak-anak semua, tadi kita sudah membaca renungan ini ya, dari Alkitab ini dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Anak-anak, Bu Ani punya satu cerita nih, yaitu tentang seorang anak perempuan. Anak perempuan ini bernama Tisya. Tisya mau kenalan loh sama kalian semua. Boleh kan? Oke. Halo teman-teman, namaku Tisya. Aku mau berbagi cerita nih sama kalian semua. Boleh kan? Waktu itu aku sedang sakit, badanku panas, tubuhku menggigil, kepalaku pusing, gak enak semua deh pokoknya. Nah, waktu itu aku hanya bisa tiduran aja, aku gak bisa kemana-mana. Lalu ayahku bilang, "Loh Tisya, kamu kenapa nak? Kamu sakit?" Lalu Tisya bilang, "Iya ya, aku sakit, badanku gak enak semua." "Kalau kamu sakit, kamu harus minum obat." "Gak mau ya, obat itu kan gak enak, obat itu kan pahit, pokoknya aku gak mau minum obat ah." "Tisya, kalau kamu nanti gak minum obat, kamu sakit, gak sembuh-sembuh. Pokoknya gak mau ya, aku gak mau minum obat, obatnya gak enak." Lalu ayah bilang seperti ini, "Ya udah, kamu harus tetap minum obat, tetapi nanti ayah janji deh akan beliin kamu boneka yang bagus kesukaanmu." "Bener, ayah mau ngasih aku hadiah kalau aku mau minum obat." "Bener, ayah mau ngasih hadiah buat kamu kalau Tisya mau minum obat dengan baik secara teratur supaya cepat sembuh. Dan tentu juga Tisya harus berdoa supaya Tuhan tolong." "Baik deh, baik. Tisya mau deh minum obat supaya Tisya sembuh, tapi ayah janji ya harus beliin aku boneka." "Iya, ayah janji." Nah, setelah itu Tisya mau minum obat secara rutin. Setelah 2 hari, Tisya sembuh. Tisya senang karena ayah mau menjanjikan untuk membelikan hadiah untuknya. Setelah pulang kerja, ayah bilang sama Tisya, "Halo Tisya, kamu sudah sehat?" "Sudah ya." "Ini ayah bawa nih hadiah buat kamu. Senang gak?" "Wah, aku senang sekali ya. Aku senang. Ayah gak mengingkari janji ayah. Ayah menepati janjinya. Kalau aku sembuh, Tisya sembuh, ayah beliin aku hadiah." Ternyata benar. Ayah menepati janji kepada Tisya.
Nah, anak-anak semua, kalian senang kan jika seorang ayah atau mama atau papa jika membelikan sesuatu untuk kalian, berjanji mau membelikan sesuatu untuk kalian? Senang tidak anak-anak? Senang ya? Nah, iya, kita semua tentu senang. Nah, anak-anak semua, tadi kan kita sudah membaca ya dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Di situ berisikan tentang janji Tuhan. Nah, seperti tadi, meskipun papa ayah Tisya berjanji untuk membelikan hadiah, tetapi papa Tisya mau, Tisya juga janji kepada Tuhan supaya mau berbuat baik, supaya mau melakukan apa yang dikatakan papa mama. Nah, hari ini juga kita mau mendengarkan satu cerita tentang Bapak Abram yang tadi kita baca ya. Bapak Abram ini mempunyai istri dan binatang peliharaan yang banyak sekali. Nah, ini Bapak Abram. Bapak Abram mempunyai peliharaan yang banyak, binatang-binatang yang banyak. Bapak Abram adalah seorang bapak yang kaya. Ini ya peliharaan Bapak Abraham. Ada lembu, ada kambing, ada domba, ada ayam, ada bebek. Segala macam binatangnya banyak sekali, anak-anak. Nah, suatu hari mereka sedang melakukan perjalanan dari tanah Negeb ya. Perjalanan yang sangat jauh sekali. Tentu saja berjalan yang sangat jauh membutuhkan waktu yang lama. Tidak bisa harus sehari sampai. Nah, ketika mereka sedang berjalan, Bapak Abram beserta rombongannya dan juga Lot keponakannya beserta domba-domba dan rombongannya berjalan sejauh mungkin jauh berhari-hari ya, bahkan ya mereka merasa lelah. Lalu mereka berhenti di suatu tempat. Mereka berhenti, capek, lelah, istirahat di tanah yang tidak cukup luas. Dan akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Para gembala Lot dan para gembala Pak Abram berantem, bertengkar, rebutan tempat, tidak bisa istirahat yang enak. Melihat semua itu, Bapak Abraham sedih sekali. Bapak Abram sedih. Bapak Abram tidak suka pertengkaran. Bapak Abram tidak suka ada ribut-ribut. Lalu Bapak Abram berpikir mencari jalan keluar yang baik. Bapak Abram berbicara kepada Lot keponakannya. Baiklah Lot, karena tempat ini tidak cukup untuk kita semua, baiklah kita sebaiknya berpisah saja. Jika kamu ke kanan, aku ke kiri, dan jika kamu ke kiri, aku ke kanan. Seperti itu ya. Setelah Bapak Abram dan Lot berbicara, saling tukar pikiran, akhirnya Lot meninggalkan tempat itu. Lot menuju ke lembah Yordan, karena menurut Lot lembah Yordan ini sangat subur, banyak airnya, tanahnya luas, pasti di sana akan berkelimpahan. Nah, akhirnya Bapak Abram pun menyetujuinya. Lot pun pergi bersama domba-dombanya dan rombongannya menuju ke lembah Yordan. Lalu Bapak Abram mendapatkan tempat yang tidak sebaik punya Lot dan yang ada di lembah Yordan itu. Tetapi Bapak Lot tetap menempati tempat itu dan percaya
bahwa Tuhan pasti akan menolongnya, bahwa janji Tuhan pasti akan ditepati. Walaupun tidak secara langsung ya, janji Tuhan ditepati. Tetapi Bapak Abram semakin percaya, semakin yakin, semakin taat bahwa Tuhan akan terus menolong di dalam kehidupannya. Di tempat itu Bapak Abram bersama rombongannya dan juga peliharaannya, ketika Bapak Lot sedang beristirahat, Bapak Lot mendengar bahwa Tuhan berfirman. Tuhan berfirman kepada Bapak Abram bahwa kamu akan menempati tempat ini dan tempat ini akan menjadi tumbuh subur, banyak air, indah dan menyenangkan. Bahkan akan banyak keturunan dari dirimu, Bapak Abram. Mendengar semua itu, Bapak Abram jadi semakin yakin, semakin percaya akan janji Tuhan. Lalu Bapak Abram mendirikan kemah di tempat itu. Bapak Abram bahkan mendirikan mezbah di tempat itu. Itu sebagai wujud bahwa Bapak Abram bersyukur kalau Tuhan selalu menolong Bapak Abram, bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat Bapak Abram. Jadi anak-anak, meskipun tempat ini sangat kering, meskipun tempat ini tidak sebagus tempat di lembah Yordan seperti yang dipakai Lot keponakannya itu, tetapi Bapak Abram selalu bersyukur akan semua itu. Janji Tuhan pasti akan ditepati. Nah, anak-anak semua, kalian tahu kan bahwa Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Tuhan akan selalu menepati janjinya. Walaupun saat ini kalian semua mungkin belum mendapatkan janji Tuhan itu, tetapi yakinlah bahwa Tuhan akan terus menepati janjinya pada saatnya yang akan tiba. Jadi anak-anak semua, kalian harus bisa mencontoh Bapak Abram. Ketika Bapak Abram sedang susah, Tuhan terus menolong. Ketika Bapak Abram mendapatkan tempat yang tidak baik, Tuhan tetap terus menolong. Tuhan akan selalu menepati janjinya. Itulah yang dilakukan Bapak Abram. Bapak Abram adalah seorang bapak yang taat, yang setia kepada Tuhan. Jadi kalian semua, Bu Ani, anak-anak semua, kita harus belajar untuk tetap berharap hanya pada Tuhan. Karena janji Tuhan tidak akan diingkari. Seperti juga Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita, yang selalu menolong kita di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang selalu memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Kita tahu bukan bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi penyelamat di dalam hidup kita. Nah, anak-anak semua, jadi kalian semua mulai dari yang masih kecil, yang kakak-kakak sampai yang sudah besar, ketika kelak nanti kalian harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus saja. Mari anak-anak, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh belajar untuk menurut akan apa yang dikatakan Tuhan. Kita sudah belajar bahwa kita harus selalu menjadi anak yang taat, anak yang setia kepada Tuhan. Karena janji Tuhan tidak akan pernah diingkari. Tuhan Yesus, terima kasih jika Engkau terus menolong di dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami pula Tuhan untuk selalu mengasihi kepada siapapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami selalu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita percaya bahwa janji Tuhan pasti ditepati. Anak-anak, siapa yang pernah khawatir? Ya, kita semua pasti pernah khawatir. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap ingat janji Tuhan pasti ditepati. Kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Mari kita memuji Tuhan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Anak-anak semua, tadi kan kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau berkreativitas. Bu Ani mau ngasih tahu kalian semua nih yang ada di rumah. Biasanya kan setiap minggu kita membuat kreativitas, tapi kali ini berbeda loh. Bu Ani mau ngajak kalian yang kalian punya kreativitas, misalnya suka ngedance, kalian boleh ngedance. Yang suka menyanyi, kalian boleh menyanyi untuk Tuhan. Yang suka bercerita, kalian boleh bercerita. Yang suka membuat puisi, kalian boleh membuat puisi tentang cerita Tuhan Yesus atau cerita tentang yang Bu Ani ajarkan tadi, bahwa janji Tuhan tidak akan diingkari. Jadi anak-anak yang ada di rumah, kalian boleh membuat video berupa cerita, kalian boleh membuat video berupa tarian, kalian boleh membuat video puisi sambil berkreasi, lalu nanti dikirim ya di kelas kalian masing-masing. Nanti hari ini juga kalian membuat lalu dikirim. Dan yang sudah mengirim, untuk besok-besok selanjutnya kalian akan mendapatkan reward dari hasil yang kalian buat. Baik anak-anak, selamat mencoba, selamat berkarya, selamat berkreativitas, semoga sukses dan anak-anak sehat selalu. Anak-anak boleh memberikan persembahan syukur setiap hari Minggu di gereja pukul 1 sampai pukul 2. Nanti bisa diserahkan ke guru sekolah minggu yang bertugas di gereja. Terima kasih. Nah anak-anak, kita akan kembali memuji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pagi ini, kita akan memuji Tuhan biar bumi akan berlalu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan berguncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku
Anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berbakti kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Papa, Mama, dan juga saudara-saudara kami. Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan. Juga untuk Bapak Ibu guru sekolah minggu, Tuhan juga yang terus memberikan kekuatan dan kesehatan dan kesetiaan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga teringat untuk teman kami, Brivan, dan saudara-saudara. Tuhan, Engkau tahu apa yang dialami oleh teman kami, Brivan ini, di mana Tuhan sudah memanggil mamahnya. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan Brivan dan keluarga kekuatan, penghiburan, dan terus pemeliharaan di dalam hari-hari menghadapi hari-hari ke depan. Tuhan yang terus menolong dan memimpin Brivan dan keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini. Biarlah Tuhan yang terus memimpin kami. Ampuni untuk segala dosa dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selesai sekolah minggu, mari puji Tuhan. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Selesai sekolah minggu, mari puji Tuhan. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.